ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اجعل القرآن والسنة حجة لنا لا حجة علينا. Amin. Thumma amma ba'd. Jamaah sekalian, kita lanjutkan sesuai dengan permintaan panitia, yaitu temanya adalah al-adhkar ba'da salam minas salat, yaitu zikir-zikir yang sunnah tentunya setelah salam dari salat 5 waktu. Ya. Di sini saya bawakan kitab Hisnul Muslim, Benteng Muslim, min Adhkar Kitab wa Sunnah, karya Syekh Dr. Sa'id Al-Qahtan rahimahullah. Nabi SAW setelah salam ba'da salat itu membaca takbir Allahu Akbar. Boleh 3 kali Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hal itu berdasarkan hadis sahih riwayat Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kunna arafna idan sarafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min as-salati bit-takbir. Yaitu kami tahu bagaimana selesainya Nabi salat, yakni berjamaah, adalah Nabi membaca takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berarti di situ kedengaran suaranya. Nabi ketika membaca takbir itu didengar oleh Ibnu Abbas dan para sahabat yang lainnya. Maka di sini sebagian para ulama menyatakan bahwa zikir ba'da salat boleh dengan jahar. Iya. Makanya kalau di Saudi Arabia, masjid-masjid itu kalau habis salat, imamnya maupun makmumnya itu zikir dengan jahar masing-masing. Ya, ini dengan memperdengarkan suaranya kepada yang di sebelahnya. Tapi masing-masing, tidak berjamaah. Karena memang Nabi dan para sahabat sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum tidak pernah zikir berjamaah. Ya, adapun dalil sebagian orang yang menyatakan bahwa bolehnya zikir berjamaah itu karena ada hadis yang ditulis oleh Imam Nawawi dan yang lainnya, dan juga dalam buku ini Sahih Targhib wa Tarhib tentang fadl majalis dzikir, keutamaan majelis zikir, ya, itu tidak menunjukkan adanya zikrul jama'i. Ini salah paham dari sebagian orang. Mana dalilnya bahwa para sahabat tidak pernah berzikir berjamaah? Yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan dalam Sunan Ad-Darimi dengan sanad yang hasan, dihasankan oleh Syekh Al-Albani dan Syekh Salim bin Id Al-Hilali dan juga Syekh Ali Hasan Al-Halabi, ya rahimahumullah, bahwasanya Abu Musa Al-Asy'ari, ya, waktu itu mendapati sebelum adzan subuh ada orang-orang yang berzikir berjamaah, dipimpin oleh satu orang, dan satu orang itu membawa kerikil. Maka orang ini mengatakan sabbihu mi'ah, ucapkan oleh kalian tasbih subhanallah 100 kali. Kemudian ucapkan kabbiru mi'ah, ucapkan takbir 100 kali. Kemudian la ilaha illallah 100 kali, dan seterusnya.
Maka Abu Musa al-Asy'ari datang ke rumahnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian didapati di situ sudah ada beberapa muridnya Ibnu Mas'ud di depan pintu, di samping pintu rumahnya. Menjelang azan, keluarlah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu menyampaikan kepada Ibnu Mas'ud, aku melihat tadi di masjid ada orang-orang yang berzikir dengan dipimpin oleh satu orang dan menggunakan kerikil. Kata Ibnu Mas'ud, kenapa kamu tidak mengingkarinya? Kata Abu Musa al-Asy'ari, aku menunggu pendapatmu. Maka berjalanlah kedua sahabat ini menuju masjid, dan ternyata mereka masih berzikir. Waktu itu masih belum adzan subuh. Maka Ibnu Mas'ud memberi nasihat kepada mereka. Di antara nasihatnya adalah, apakah kalian lebih berilmu atau lebih mendapatkan petunjuk daripada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini para sahabat, aniyatuhum baqiyah, yani ghair maksurah. Ini bejana-bejana para sahabat Rasulullah masih ada, belum pecah. Yani para sahabat Rasulullah masih ada. Ini kalian melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Apa jawab mereka? Wallahi ya Aba Abdurrahman, hadza khair. Kata mereka, wallahi ya Aba Abdurrahman, ini kunyah daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, apa yang kami lakukan ini kebaikan. Ya, ini zikir berjamaah dipimpin oleh satu orang dengan dihitung pakai kerikil. Maka kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, silakan kalian hitung dosa-dosa kalian. Ini apa yang mereka lakukan itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Karena Nabi kalau berzikir sendiri-sendiri bersama sahabatnya masing-masing. Makanya tidak ada bab zikir jamaah. Antum bisa cek di semua kitab hadis atau kitab fikih para ulama dahulu, itu tidak ada judulnya itu zikir jamaah. Yang ada itu salat jamaah, salat berjamaah itu ada. Tapi kalau zikir itu tidak ada berjamaah, masing-masing. Kemudian rawi yang meriwayatkan kisah itu memberitakan bahwa kebanyakan dari mereka tidak mendengar nasihat Ibnu Mas'ud. Wa yuta'inunana fi yaumin nahrawan. Dan mereka yang memerangi kita pada waktu hari Nahrawan, itu perang melawan Khawarij. Jadi mereka ini yang tidak mau mendengar nasihat sahabat untuk tidak zikir berjamaah dengan menggunakan kerikil, mereka bergabung dengan kelompok Khawarij. Jadi awalnya zikirnya itu mereka mandang remeh, ya. Lama-lama mereka bergabung dengan Khawarij, memerangi Ali bin Abi Thalib dan para sahabat yang lainnya. Ini jamaah sekalian, antum bisa cek di kitabnya Syekh Salim bin Aid al-Hilali dalam judulnya Al-Bid'ah wa Atharuha As-Sayyi' fil Ummah. Di situ menunjukkan bahwa kita kalau membaca sebuah ayat atau hadis, jangan langsung memahami menurut pemahaman kita masing-masing, tapi hendaklah kita berusaha memahaminya dan pengamalannya menurut salafus saleh, para sahabat. Kerikil itu banyak di zaman Nabi, sampai ada melempar jumroh di Mina, ya kan? Berarti kerikil itu banyak. Tapi Nabi SAW tidak pernah satupun riwayat apabila menghitung jumlah tasbih dalam zikirnya dengan kerikil. Atau kalau orang sekarang pakai apa? Bahasa Arabnya musabbihah.
atau bahasa Indonesianya tasbih. Ya. Tidak pernah Rasulullah. Padahal kerikil banyak di Madinah dan di Mekah. Antum tahulah yang umroh pasti tahu bagaimana di Hijaz itu, Mekah Madinah itu banyak batu-batuan dan kerikil. Tapi Nabi tidak pernah menghitungnya, tapi Nabi menghitung itu dengan yaqidu biyaminihi, dengan menghitung pakai jari-jari tangan kanannya. Itu ya akhwah. Dan juga tidak pernah dengan berjamaah, tapi sendiri-sendiri. Kemudian, apakah para ulama sepakat tentang bahwa zikir ba'da salat 5 waktu itu harus dengan suara keras? Ternyata berbeda pendapat para ulama. Ada yang menyatakan bahwa Nabi SAW ketika berzikir ba'da salat itu keras, itu memang saat itu saja boleh keras. Itu pun tidak semuanya. Ketika membaca Kulhu, Al-Falaq dan An-Nas dan ayat kursi, Nabi tidak keras, tapi sir. Itu penjelasan dari Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Kemudian yang kedua, pendapat yang kedua, bahwa Nabi SAW mengeraskan bacaan zikir ba'da salat 5 waktu itu litta'lim, untuk mengajari para sahabat. Setelah para sahabat bisa mengamalkan itu zikir ba'da salat, maka Nabi tidak keras lagi. Ini ada pendapat seperti itu. Ya, sehingga tidak perlu keras, tapi sir. Nah, itu ya, ikhwah. Jadi ada dua pendapat seperti itu. Makanya kalau antum ke masjid-masjid di Saudi Arabia itu rata-rata imamnya dan makmumnya agak keras bacaannya, tapi sendiri-sendiri dan tidak pakai mikrofon, sendiri-sendiri. Kemudian setelah takbir Allahu Akbar, ini sunnah mahjurah, sunnah yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin, yaitu mengucapkan Allahu Akbar ba'da salam. Allahu Akbar, walaupun sekali. Kemudian yang berikutnya, Nabi SAW membaca astaghfirullah 3 kali. Coba ikuti saya. Allahu Akbar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya, 3 kali ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Ahlus Sunan. Ahlus Sunan itu Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Ibnu Majah. Ya. Apa arti astaghfirullah? Astaghfirullah itu kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin terkandung di dalamnya 2 permintaan. Jadi kalau seorang mengucapkan astaghfirullah, maka dia minta 2 hal kepada Allah. Yang pertama, sitrud dzunubi fid dunya, yaitu dia minta kepada Allah agar ditutupi dosanya oleh Allah di dunia, tidak dibongkar oleh Allah di dunia. Ya, itu. Yang kedua, seorang yang istighfar atau astaghfirullah, mengucapkan astaghfirullah, maka dia minta al-afwa yaumul hisab. Dia minta agar dimaafkan pada hari hisab, sehingga tidak dihukum gara-gara dosa yang pernah dia lakukan di dunia, dan diganti oleh Allah dengan apa? Kebaikan. Itulah kandungan kalimat astaghfirullah. Nah, kalimat ini astaghfirullah disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin di bab zikir, ya, keutamaan zikir, bahwa Imam Al-Auza'i ketika ditanya oleh muridnya bagaimana cara Abu Dzar Al-Ghifari, karena dia muridnya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dan Abu Dzar muridnya Rasulullah, bagaimana cara zikir istighfarnya Nabi, istighfarnya Abu Dzar ketika ba'da salat, habis salat? Maka beliau mengatakan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali. Belakangan saya mendengar dari Syekh Shalih Al-Utsaimin bahwa boleh seorang menambahi
kalimat astaghfirullah ini dengan tambahan astaghfirullah wa atubu ilaih. Atau astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Begitu katanya. Tapi saya belum mendengar dalilnya. Itu ya, ikhwah. Taib. Jadi minimal antum baca astaghfirullah 3 kali. Itu sesuai dengan sunnah. Kemudian setelah itu baca, ikuti saya. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nah ya, ini sahih riwayat Muslim. Tidak ada tambahan, yaitu tambahan wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilal jannata daras salam. Itu tidak ada tambahan itu. Yang benar yang pendek ini. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya, tidak boleh seorang menambah-nambahi lafaz zikir yang sahih atau hasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya, Allahumma ya Allah, antas salam. Engkaulah yang memiliki nama As-Salam. As-Salam itu artinya yang maha selamat dari segala aib dan kekurangan. Dan kandungan makna nama Allah As-Salam, Allah lah yang memberikan keselamatan kepada hambanya semuanya. Iya, kepada makhluknya. Allah lah yang memberikan keselamatan. Keselamatan ini umum, baik dalam masalah dunia, agama, atau akhirat. Di akhirat, Allahumma antas salam. Engkau lah ya Allah yang maha memberi keselamatan. Wa minkas salam. Dan darimu ya Allah keselamatan. Tabarakta. Tabarakta di sini maknanya ada 2 yang saya baca dalam syarah. Yang pertama maknanya maha baik. Engkau maha baik ya Allah. Dari kata berkah. Yang kedua maknanya sama dengan tasbih. Maha suci engkau ya Allah dari segala tandingan dan dari segala kekurangan. Ya dzal jalali, ya wahai dzal jalal yang memiliki keagungan. Al jalal itu artinya keagungan. Wal ikram artinya kemuliaan dan kehormatan. Jadi inilah zikir yang dibaca oleh Nabi ba'da salam. Setelah itu Nabi SAW membaca apa lagi? Ya ikhwah, itu membaca la ilaha illallah. Ikuti saya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ya. Afwan, tadi yang pertama astagfirullah termasuk Allahumma antas salam, itu riwayat Muslim, sahih Muslim. Adapun ini la ilaha illallah ini sampai minkal jaddu ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Artinya la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang hak, tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah. Wahdahu, satu-satunya dia. La syarikalah, tidak ada tandingan bagi Allah. Lahul mulku, milik Allah kerajaan langit dan bumi.
Walahul hamdu, dan milik Allah segala pujian dan sanjungan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia menguasai atas segala sesuatu. Allahumma ya Allah, la mani'a, tidak ada yang bisa menghalangi, lima ataita, jika engkau memberi seseorang pemberian atau kenikmatan. Tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi. Wala mu'tiya, dan tidak ada yang bisa memberi, ya Allah, tidak ada yang bisa memberi kepada seseorang, lima mana'ta, jika engkau menolaknya atau menghalanginya untuk memberi. Wala yanfa'u, maka tidak ada yang bisa memberikan manfaat, dzal jaddi, orang-orang yang memiliki kehormatan atau kewibawaan, minka, darimu, yakni dari siksamu, al-jaddu, kewibawaan mereka manusia itu. Itulah makna al-jadd. Iya, ala kulli hal ya ikhwan, di sini tentang keutamaannya, mengucapkan la ilaha illallah itu banyak sekali keutamaannya. Satu hadis bahwa Nabi SAW menyatakan, law anna as-samawati as-sab' wal aradina as-sab' fi kiffah wa la ilaha illallah fi kiffah lamalat bihinna la ilaha illallah. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Sekiranya 7 langit dan 7 bumi ditimbang dengan la ilaha illallah, maka lebih berat la ilaha illallah. Ya. Syekh Abdul Razak ada buku Fiqh Al-Adiyah wal Adhkar. Di situ ada di judul bab fadl, keutamaan la ilaha illallah. Banyak sekali dalilnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca setelah itu, ikuti saya, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la hawla wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahun ni'mah wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlisina lahud din walau karihal kafirun. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Ini bacaan ini sahih riwayat Muslim dalam sahihnya. Kalimat yang pertama, la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa hamdu wa ala kulli syai'in qadir, sudah saya terjemahkan. Setelah itu Nabi membaca la haula wa la quwwata illa billah. Apa arti la haul? Sering orang menerjemahkan tidak ada daya. Sebenarnya kata Imam Nawawi dalam syarahnya, syarah Muslim, kalimat la haula itu artinya tidak bisa kami melakukan perubahan dari keburukan kepada kebaikan, dari sakit kepada sehat, dari jahil kepada mengerti. Pokoknya dari keburukan kepada kebaikan. Wala quwwata, dan tidak ada kekuatan kami untuk mendapatkan kebaikan dunia akhirat dan dijauhkan dari keburukan dunia akhirat illa billah, kecuali dengan pertolongan dari Allah. Itulah makna la haula wala quwwata illa billah. La ilaha illallah, tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah. Wala na'budu illa iyyah, dan kami tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Lahun ni'mah, milik Allah segala kenikmatan. Walahul fadl, dan milik Allah segala pemberian. Walahul thana'ul hasan, dan milik Allah segala sanjungan yang baik. La ilaha illallah, tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah. Mukhlisina lahuddin, dengan memurnikan niat untuk Allah ad-din dalam beramal. Walau karihal kafirun, walaupun orang kafir tidak senang. Ya, ini zikirnya Nabi, ya,
Kalau di sini dikasih catatan oleh penulis rahimahullah, zikir yang ketiga. Yang pertama tadi istighfar, yang kedua tadi itu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a, itu tadi, itu nomor 2. Yang nomor 3 barusan yang kita baca. Setelah itu yang keempat, Nabi SAW membaca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Kemudian ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir sekali. Ya, udah berapa kali kita baca ini? La ilaha illallah ya ikhwah, wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Sekarang keutamaannya. Membaca subhanallah 33 kali, walhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, dan ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Di sini dibawakan oleh penulis, man qala dzalika dubura kulli salatin ghufirat khatayahu wa in kana mithla zabadil bahri. Barang siapa membaca tadi itu, ya, subhanallah tadi itu 33 kali dan seterusnya tadi, setelah salat, yakni wajib, maka diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di samudra. Masya Allah. Itu ya kawan. Dan dalam buku ini saya bawakan ini Sahih Targhib wa Tarhib. Masya Allah, buku ini sangat bagus ya, tentang keutamaan amal soleh, di antaranya zikir. Saya pikir cukup waktunya, enggak tahu nanti cukup apa enggak ya. Itu ya kawan. Insyaallah saya mengkaji buku ini ya kawan di mana? Di Masjid Al-Firdaus Kedaung dan di Bunul insyaallah biidznillah. Ya. Selanjutnya Nabi SAW baca Kulhu Al-Falaq An-Nas. Antum semua udah apalah ya. Dan artinya juga sudah mudah, gampang insyaallah. Kulhu Al-Falaq An-Nas. Masing-masing sekali ba'da salat. Ditambah dengan zikir pagi dan petang masing-masing 3 kali. Jadi tadi itu 5 kali masing-masing ya. Kemudian ditambah 3 kali pagi, berapa sudah itu? 8. Sore 3. 11 ya. Kemudian sebelum tidur 3 kali. Iya 3 kali ya. Berapa sudah itu ya ikhwan? 11 tambah 3 14. Kemudian sholat witir berarti 15. Jadi sehari semalam minimal ya, dianjurkan kita baca Kulhu Al-Falaq An-Nas itu 15 kali. Boleh juga seorang baca misalnya di waktu yang mutlak baca Kulhu. Waktu yang mutlak itu waktu di luar sholat, seperti waktu duha atau malam hari. Misalnya dia mengamalkan hadis man qara'a surat al-ikhlas 10 marrat banallahu lahu baitan fil jannah. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Barang siapa baca al-ikhlas, surat al-ikhlas, qul huwallahu ahad itu sampai selesai 10 kali, akan dibangunkan satu rumah di surga. Ya ikhwah. Jadi banyak-banyaklah baca qul hu ya ikhwah. Adapun keutamaan Al-Falaq dan An-Nas, Masya Allah banyak sekali ya ikhwan. Al-Falaq sama An-Nas ini ternyata isinya adalah isti'adzah, berlindung kepada Allah dari segala keburukan dunia akhirat. Hal itu baik secara global maupun secara rinci. Secara global Allah Ta'ala menyatakan di sini qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Katakanlah wahai Nabi, aku berlindung kepada Allah, Rabb yang menciptakan waktu subuh, dari kejahatan dan keburukan seluruh makhluknya yang melakukan keburukan atau kejahatan. Setelah itu dirinci ya, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab
dan dari kejahatan makhluknya ketika datang malam. Karena ada makhluk Allah yang jahat yang keluar waktu maghrib atau malam. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari keburukan dan kejahatan tukang sihir yang meniup-niup pada buhulnya. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari keburukan kejahatan orang yang dengki ketika melakukan kedengkian. Dengki itu orang yang ingin menghilangkan kenikmatan orang lain dan ingin memilikinya. Itu dengki. Adapun surat An-Nas berlindung kepada Allah dari syaitan, jin, dan manusia. Kemudian jamaah sekalian, ini hadis tentang Nabi SAW baca kulhu al-falak an-nas itu diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya dan Nasai dalam sunannya, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Tirmidzi. Iya, ini ya sahih. Kemudian Nabi SAW membaca ayat kursi. Membaca apa? Ayat kursi. Antum tahu ayat kursi kan? Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi, ya'lamu bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa', wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Itu Nabi baca setiap ba'da salat. Berarti baca ayat kursi ba'da salat 5 kali, plus ditambah dengan dzikir pagi dan petang masing-masing sekali. Jadi berapa kali itu? 7. Apa keutamaan baca ayat kursi ba'da salat? Di sini dibawakan dalam catatan kakinya bahwa Nabi SAW bersabda, "Man qara'aha dubura kulli salatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa an yamut." Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat 5 waktu, tidak ada yang bisa menghalanginya dari masuk surga kecuali kematian. Artinya selama dia hidup di dunia, ya tidak mungkin dia masuk surga kan? Karena masih di dunia. Nah, kalau sudah mati, maka dia akan masuk surga. Ketika di alam kubur, rohnya masuk surga, badannya di alam kubur, alam barzakh. Pada hari kebangkitan, rohnya dan jasadnya dipersilakan masuk surga. Ini keutamaan baca ayat kursi ya, ba'da salat. Amalkan dan hafalkan ya. Kemudian Nabi SAW yang berikutnya, Nabi baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu, ada tambahan yuhyi wa yumit. Yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir ba'da maghrib dan ba'da subuh 10 kali. 10 kali. Ya. 10 kali. Hadisnya riwayat Tirmidzi dalam jami'nya, kemudian Imam Ahmad dalam musnadnya, dan disahihkan oleh Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Apa arti yuhyi wa yumit? Allah yang maha menghidupkan dan maha mematikan. Keutamanya apa? Baca ini. Tidak ada yang lebih afdal daripada orang itu, amalnya pada hari itu, kecuali orang itu, orang lain mengamalkan seperti amalnya dia. Ada satu riwayat saya lihat dalam kitab Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah fi Fiqh Al-Kitab wa Sunnah, Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah fi Fiqh Al-Kitab wa Sunnah As-Sahihah atau Al-Mutahharah karya Syekh Husain Al-Awaisyah, bahwa saya Nabi SAW baca ba'da subuh la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. 100 kali. Barang siapa baca itu 100 kali ba'da subuh dan dia tidak berpindah dari tempat duduknya ketika dia sholat subuh itu, maka dia memiliki pahala yang luar biasa, yang terbaik pada hari itu. Pada hari kiamat dia orang yang terbaik, kecuali ada orang mengamalkan seperti dia. Itu ya ikhwah, antum bisa lihat di kitab itu dalil. Jadi 100 kali riwayatnya. Kemudian Nabi SAW khusus ba'da subuh, ini habis salam, Nabi baca
Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dimudahkan oleh Allah kepada hambanya untuk beramal, sehingga dia pada hari kiamat ilmu yang dia miliki itu membela dia pada hari kiamat. Tadi di mukaddimah saya ucapkan sebuah doa, Allahumma ja'al Qur'an wa sunnah hujjatan lana la hujjatan alaina. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran dan sunnah itu pembela kami pada hari kiamat, bukan musuh kami pada hari kiamat. Kemudian yang kedua, Nabi minta rizqan thayyiba, rezeki yang halal, dan amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima, yaitu amalan yang terkandung di dalamnya dua hal, yaitu ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah zikir-zikir yang Nabi baca ba'da salat. Adapun ada sebagian orang baca setelah salam Al-Fatihah, itu tidak ada sunnahnya. Lo kan sudah Al-Fatihah waktu sholat, iya kan? Maka Nabi tidak baca lagi Al-Fatihah ba'da sholat. Ada lagi yang membaca bacaan tertentu setelah zikir subhanallah 33 kali, dan bacaan tertentu setelah alhamdulillah 33 kali, dan setelah Allahu Akbar 33 kali, ada bacaan khusus. Nah, itu juga tidak ada dalilnya dari Nabi SAW. Ada lagi yang baca la ilaha illallah saja berjamaah, bersama-sama. Tidak tahu berapa kali itu. Ya, itu tidak ada. Baca sampai berjamaah seperti itu, ada yang sampai 100 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, sambil geleng-geleng kepala. Ya ikhwan, zikir itu bukan amalan kepala, digerak-gerakkan kanan kiri atau atas bawah atau munyer-munyer. Tapi zikir itu amalan lisan dan dipahami oleh hati. Wallahi sekiranya Nabi SAW mengamalkan itu, kita akan geleng-geleng kepala, gini-gini ya. Tapi Nabi tidak mengamalkannya dan para sahabat tidak meriwayatkannya. Memangnya kita lebih pintar daripada Nabi, sehingga kalau zikir la ilaha illallah harus toleh-toleh. Ya. Kapan kita beribadah noleh ke kanan dan ke kiri? Ketika salam, salat. Assalamualaikum warahmatullah, sekali ke kanan. Assalamualaikum warahmatullah, sekali ke kiri. Adapun la ilaha illallah tidak ada menggerak-gerakkan kepala, ya ikhwan. Katanya mereka dengan menggerakkan kepala itu bisa tenang. Itu walaupun tidak pakai zikir gini-gini, ya kayak orang stres. Itu ya ikhwan. Ada orang gini-gini tanpa berzikir. Apa itu kira-kira? Sudah, antum nilai sendirilah masing-masing. Ya. Jadi ingat bahwa kita dalam beragama ini ada yang kita contoh, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, selesai sudah pembahasan zikir ba'da salat. Wa insyaallah pertemuan berikutnya tentang terserah panitia apakah bahas kitab itu atau tentang persiapan Ramadan. Ada titipan pertanyaan dari seorang bapak di HP saya. Dia mengatakan, apakah orang yang safar afdolnya bagaimana? Apakah dia kalau bawa mobil sendiri itu tidak qashar atau qashar? Dan bagaimana kalau pada hari Jumat? Ikhwan sekalian, barakallahu li wa lakum, para ulama itu sudah pernah dibahas di tafsir surat An-Nisa. Ya. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, sadaqatun tasaddaqallahu bi 'alaikum. Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuh.
bahwasanya rukhsah, qasar, kemudian tidak puasa bagi yang musafir, itu adalah keringanan dari Allah, sedekah dari Allah. Terimalah sedekah dari Allah itu. Kemudian kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang mengamalkan keringanan darinya, sebagaimana Allah mencintai seorang hamba yang mengamalkan kewajiban darinya. Maka Nabi SAW melakukan qasar waktu penaklukan kota Mekah. Di Mekah Nabi salat qasar selama 17 hari. Kemudian Nabi SAW jamak dan qasar waktu perjalanan perang Tabuk. Itu selama sebulan jamak qasar. Dan Nabi SAW menjamak dan mengqasar waktu salat di Padang Arafah waktu haji. Dan Nabi SAW mengqasar saja pada waktu di Mina. Di Mina. Iya. Allahumma illa, kecuali kalau seorang musafir makmumnya mukim. Jadi dia mampir ke sebuah masjid di pinggir jalan ketika dalam perjalanan, terus makmumnya orang situ. Ya udah, ikuti aja 4 rakaat itu. Jangan antum mengqasarnya, karena makmum harus mengikuti imam. Nah, imamnya adalah mukim. Begitu ya ikhwah. Bagaimana kalau pada hari Jumat? Ya, ini bolehkah seorang menjamak antara Jumatan dengan asar? Ada 2 pendapat ulama. Ada yang menyatakan Nabi tidak pernah menjamak antara Jumat dengan salat Jumat dengan salat asar. Ya, karena memang Nabi SAW ketika safar tidak sholat Jumat. Orang yang musafir dapat keringanan untuk tidak sholat Jumat. Jadi sholat apa? Zuhur 4 rakaat. Bagaimana kalau seorang kerjanya itu jauh di luar kota atau di tengah laut, dan sedangkan di tempat itu ditegakkan sholat Jumat, ya udah ikuti Jumatan. Ikuti, ya, itu ya. Tapi bolehkah seorang menjamak antara Jumatan dengan salat asar? Ada yang membolehkan, yaitu muridnya Syekh Al-Albani, Syekh Musa Al-Nasr, mengatakan boleh, karena itu keringanan dari Allah, jamak itu mutlak. Dan apa yang mudah bagi musafir, kalau memang dia lebih mudah menjamaknya, silakan. Syekh Ibn Utsaimin menyatakan tidak pernah Nabi SAW menjamak Jumat dengan asar. Ini ada pertanyaan ya ikhwan. Bagaimana saya mendapati banyak sekali orang-orang, terutama jamaah pengajian, khususnya bapak-bapak, mereka merendahkan, menghina, mencaci dan menghibahi penguasa, terutama Presiden Jokowi, di majelis-majelis mereka, di medsos mereka, dan di grup-grup WA mereka. Padahal mereka terlihat yang paling semangat ibadahnya dibanding yang muda-muda ini. Bagaimana Ustaz? Tak boleh ya ikhwan. Mencela presiden itu tidak boleh. Doakan aja presiden yang baik-baik saja. Inilah manhaj ahli sunnah. Jika antum mendapati presiden melakukan kemungkaran, antum bisa langsung WA ke dia, karena ada nomor WA-nya presiden. Kalau nggak tahu tanya sama aparat, barangkali tahu. Ya, langsung antum kalau ingin nasihat, kasih nasihat langsung kepada dia, atau lewat ajudannya. Tapi dengan kalimat yang baik ya, akhi. Ya, yang sopan, yang sopan. Jangan dimaki-maki lah. Kita aja disuruh untuk berbicara yang baik. Uqulu linnasi husna, dan berbicara dengan manusia dengan kebaikan. Uqula lahu qawlan layyina. Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun agar berbicara yang lemah lembut kepada Fir'aun. Jelas presiden kita jauh lebih baik daripada Fir'aun. Iya pada. Dengan Fir'aun aja lemah lembut, apalagi dengan presiden kita. Waffaqahullah
lima yuhibbuhu wa yarda. Amin ya rabbal alamin. Doakan aja ya ikhwah. Antum yakin dengan janji Allah bahwa barang siapa yang berdoa akan dikabulkan? Ya usah. Antum yakin? Jika antum yakin itu, maka amalkan doa itu. Doakanlah penguasa kita. Kemudian ini ada pertanyaan. Tadi disebutkan Imam Nawawi. Siapakah Imam Nawawi? Karena banyak sekali buku beliau tentang tasawuf. Mana ada buku Imam Nawawi tasawuf ya akhi? Ya. Imam Nawawi Masya Allah, dia seorang imam ahlus sunnah dalam hadis dan fikih, dan dia seorang yang mukhlis, ikhlas. Karena buktinya apa? Buktinya buku-bukunya ada sampai hari ini. Buku apa aja? Riyadhus Shalihin. Itu bukan buku tasawuf itu. Itu buku tentang tazkiyatun nufus. Ya. Kemudian apalagi? Al-Adhkar. Kemudian Arba'in Nawawi. Kemudian banyak buku karyanya, Masya Allah. Iya, bagus sekali tulisan-tulisannya, bagus, dan dijadikan rujukan oleh para ulama sekarang ini. Dia punya syarah Muslim juga. Jadi dia punya buku syarah Muslim, syarah Sahih Muslim. Iya, ada lagi yang mau tanya barangkali? Iya Pak. Hah? Betul. Ya, ini belum berpindah tempat duduknya. Nah, itu keutamanya bagaimana? Ya itu tadi. Jadi dia orang yang amalnya terbaik pada hari itu. Kecuali ada orang yang menyaingi dia, yang mengamalkan seperti amalan dia. 100 kali itu hadisnya, yang 100 kali. Yang subuh 100 kali. Kalau yang 10 kali saya belum memastikan. Kita cek lagi di kitab itu Al-Musu' Al-Fiqhiyah. Iya. Iya. Ada lagi? Safar. Para ulama fikih berbeda pendapat tentang berapa jarak seorang dikatakan musafir. Kata Imam Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad, yang benar adalah sesuai dengan urf, yakni kebiasaan di zamannya. Kalau seorang keluar dari kota Malang misalnya, wilayah kota Malang, kota Madya dan kabupaten, maka dia musafir. Kota Madya, keluar dari kota Madya Malang, maka dia musafir. Lawang itu masuk mana ya? Kabupaten Malang. Pandaan. Berarti Pandaan lah, Pandaan. Kalau pergi ke Pandaan, nah sudah musafir. Karena sudah di luar kota Malang. Jadi tidak harus berapa kilo, berapa mil. Karena lafaz Nabi SAW menyatakan tentang safar itu, la yahilu limra'atin an tusafira masirata yawmin wa lailatin illa wa ma'adu mahram. Tidak halal bagi seorang wanita melakukan perjalanan 1 hari 1 malam naik onta kecuali dengan mahram. Nah, 1 hari 1 malam naik onta itu jaraknya kurang lebih 90 kilo. Nah, makanya ada sebagian ulama berfatwa jaraknya 90 kilo safar itu minimal. Ada yang mengartikan makna sehari semalam itu tidak mesti dengan onta, bisa dengan kuda, lebih cepat. Nah, berarti jaraknya lebih pendek. Apalagi dengan mobil antum. Wah, 1 hari 1 malam itu Jakarta ya akhi. Itu ya. Lebih lagi itu. Ya, apalagi jalan tol, cepat lagi sudah. Itu ya. Terakhir. Ya. Ya bacanya setelah pengajian. Ya sunnah tentang duduknya ya
nggak bisa diamalkan ya, akhi. Karena antum sudah berpindah duduknya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, karena zikir tadi itu kembali kepada hukum asalnya adalah amalan lisan. Walaupun dia sambil duduk atau berbaring atau berdiri, silakan. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubi. Itu orang-orang yang berzikir ketika berdiri dan duduk dan berbaring. Jadi karena zikir itu amalan lisan. Jadi boleh sambil berdiri, duduk atau berbaring. Demikianlah ikhwan. Jangan lupa saya usul kepada panitia untuk mengkaji beberapa pertemuan tentang Ramadan. Persiapan. Apa keutamaan bulan Ramadan, keutamaan puasa, ya, keutamaan tarawih, keutamaan amal soleh, dan hukum ringan tentang yang wajib diketahui yang berkaitan dengan puasa dan zakat dan yang lainnya. Demikian kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.